Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan materi yang ada di buku Dasar-dasar Investasi atau Essential of Investment, edisi 9 karangan Body and Kane. Ini adalah buku yang juga diterbitkan oleh penerbit Salemba Mban Patria. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang bab 4, yaitu reksadana atau mutual fund dan perusahaan investasi lainnya. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning penerbit salemba.com, kemudian ketik manajemen investasi untuk eh, melihat materi-materi tambahan yang ada di e-learning penerbit salemba.com untuk mata ajar manajemen investasi. Di sana Anda akan menemukan soal-soal dan pembahasan yang lengkap yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari topik-topik yang ada di buku dasar-dasar investasi agar Anda lebih memahami dengan baik. Oke, kita mulai ya. Berikut inilah sedikit biodata tentang saya. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang ada di bab 4. Yang pertama, diharapkan setelah membaca bab ini, Anda mampu menyebutkan keuntungan dan kerugian berinvestasi melalui perusahaan investasi daripada membeli efek secara langsung. Kemudian, mampu membedakan reksadana terbuka dan tertutup, open end, mutual fund, dan close end. Kemudian, bentuk-bentuk yang lain perusahaan investasi ada unit investment trust, ada hedge fund, dan ada exchange traded funds. Kemudian mendefinisikan nilai aset bersih atau NAB yang ada di reksadana dan mengukur tingkat imbal hasil dari reksadana. Kemudian yang terakhir mengklasifikasikan reksadana sesuai dengan gaya investasi. Jadi mudahnya, seperti yang sudah dijelaskan di bab pertama dari buku dasar-dasar investasi ini, investor bisa berinvestasi secara langsung dengan cara langsung membeli efek yang ada melalui perantara pedagang efek, bisa membeli misalnya saham atau obligasi. Jadi langsung membeli sahamnya. Atau berinvestasi secara tidak langsung. Jadi di sini perusahaan membeli unit penyertaan yang dijual oleh perusahaan investasi, kemudian oleh perusahaan investasi dana yang didapat dari investor tersebut kemudian akan diinvestasikan sesuai dengan yang ada sesuai dengan kebijakan investasi yang ada di perusahaan investasi tersebut. Jadi investasi dilakukan secara tidak langsung, investor hanya menyediakan dana, nanti akan diinvestasikan, dan kemudian jika ada keuntungan akan dibagi juga ke investor. Nah, jadi keuntungan berinvestasi secara langsung itu yang pertama adalah mungkin bisa mendapatkan imbal hasil atau return yang tinggi. Namun demikian juga kalau berinvestasi secara langsung berarti harus memiliki pengetahuan investasi yang baik dan harus terus memonitor misalnya kondisi perekonomian, memonitor kinerja keuangan dari perusahaan yang sahamnya dibeli misalnya. Nah, itu perlu waktu, perlu ilmu, dan perlu usaha yang besar. Sedangkan bila berinvestasi melalui perusahaan investasi atau berinvestasi secara tidak langsung, keuntungan yang didapat adalah yang pertama, uang investor diinvestasikan ke perusahaan investasi yang memiliki apa istilahnya karyawan-karyawan yang memang mumpuni, yang memahami tentang manajemen investasi. Jadi kayak semacam uangnya diberikan ke ahlinya. Nah, kemudian investor tidak perlu terus memonitor kondisi yang perekonomian, kondisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan yang sahamnya dimiliki misalnya. Nah, semua itu diserahkan ke perusahaan investasi. Namun demikian, kerugiannya adalah karena investasi investor dilakukan oleh perusahaan investasi, tentu saja ada bagian keuntungan yang
diambil oleh perusahaan investasi. Misalnya ada biaya pengelolaan investasi. Jadi mungkin returnnya lebih lebih kecil, imbal hasilnya lebih kecil dibandingkan berinvestasi secara langsung. Namun demikian, di dalam apa eh, keuangan berarti kalau resikonya rendah berarti imbal hasil juga rendah. Sedangkan kalau resikonya tinggi, imbal hasil tinggi. Jadi berinvestasi secara langsung itu resikonya tinggi, jadi kemungkinan imbal hasil juga tinggi. Sedangkan berinvestasi melalui perusahaan investasi itu resikonya rendah, maka kemungkinan juga imbal hasilnya rendah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perusahaan investasi. Apa saja fungsi perusahaan investasi? Pertama, menyimpan catatan dan melakukan kegiatan administrasi dari investasi yang ada. Kemudian, perusahaan investasi itu berfungsi untuk melakukan diversifikasi. Jadi kalau kita berinvestasi secara langsung, maka kalau kita ingin mendiversifikasi, membeli lebih dari satu jenis efek, itu memerlukan uang yang luar biasa besar. Nah, sedangkan perusahaan investasi, dia memperoleh dana investasi dari banyak investor, sehingga dana yang terkumpul sangat besar dan membuat perusahaan investasi tersebut mampu melakukan diversifikasi, mampu menginvestasikan dana para investor ke banyak instrumen investasi. Kemudian fungsinya juga manajemen profesional. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa perusahaan investasi juga eh, memiliki karyawan-karyawan yang mumpuni dalam bidang investasi dan yang terus setiap hari memonitor apa yang terjadi dalam kegiatan perekonomian nasional maupun internasional, bagaimana kinerja dari efek-efek dari perusahaan yang menerbitkan efek-efek yang dibeli oleh perusahaan investasi. Kemudian juga menurunkan biaya transaksi karena yang ditransaksikan sangat banyak bagi perusahaan investasi, maka biaya investasinya pun juga menurun. Jadi perusahaan investasi adalah perantara keuangan. Kalau investasi secara langsung, maka misalnya investor membeli saham secara langsung ke bursa melalui perantara pedagang efek atau broker. Nah, sedangkan berinvestasi secara tidak langsung berarti di sini investor membeli unit penyertaan, nanti akan dijelaskan lebih dalam, yang dijual oleh perusahaan investasi dan kemudian perusahaan investasi menggunakan uang dari investor untuk berinvestasi. Jadi ada middleman atau perantara keuangan. Nah, biasanya kalau kita membeli reksadana contoh di Indonesia, maka kita akan biasanya akan diberikan laporan secara periodik terkait dengan kinerja dari reksadana yang kita miliki. Kinerjanya itu tercantum dalam nilai aset bersih atau net asset value. Ini kayak semacam nilai dari investasi Anda. Jadi ketika Anda membeli reksadana misalnya NAB-nya Rp1.000, 3 tahun kemudian NAB-nya 3.000, berarti nilai investasi Anda juga meningkat. Nah, NAB adalah aset dikurangi liabilitas per unit penyertaan. Aset investasinya dikurangi liabilitas dibagi dengan jumlah unit penyertaan. Penjualan tidak secara langsung terlibat. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan nilai aktiva bersih NAB pada sebuah reksadana. Asumsikan sebuah perusahaan pengelola reksadana mengelola sebuah portofolio senilai 1 triliun rupiah. Kemudian perusahaan ini memiliki utang ke penasihat investasi sebesar 10 miliar dan utang sewa serta beban operasi lainnya sebesar 25 miliar. Jumlah unit penyertaan dari reksadana yang beredar adalah 10 juta lembar. Pertanyaannya, berapakah NAB reksadana ini? Informasi yang kita peroleh dari soal, yang pertama, nilai portofolio sebesar 1 triliun rupiah, kemudian liabilitasnya 35 miliar totalnya, dan jumlah unit penyertaannya sebanyak 10 juta lembar.
NAB adalah nilai pasar dari portofolio yang dimiliki, dikurangi liabilitas, dan dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Jadi 1 triliun dikurangi 35 miliar rupiah, dibagi 10 juta lembar, berarti NAB-nya adalah 96.500 rupiah per unit penyertaan. Adapun jenis-jenis perusahaan investasi, yang pertama adalah unit investment trust. Ini uang yang dikumpulkan oleh unit investment trust dari banyak investor, kemudian diinvestasikan dalam portofolio dengan jumlah yang tetap selama unit investment trust beroperasi. Jadi tidak ada penambahan dari portofolio. Jadi dibeli, dapat uang dari investor, kemudian oleh unit investment trust kemudian dibuat portofolio, yaitu kumpulan dari berbagai aset yang diinvestasikan. Nah, kemudian jumlahnya tetap sampai unit investment trust beroperasi. Nah, kemudian ada perusahaan investasi terkelola. Pertama adalah reksadana terbuka atau open end fund. Nah, ini adalah jenis perusahaan investasi yang banyak ada di Indonesia. Anda silakan lihat ke misalnya surat kabar keuangan kayak Bisnis Indonesia misalnya. Nah, di sana ada daftar yang memperlihatkan tentang reksadana yang ada di Indonesia. Nah, kenapa disebut dengan open end fund? Jadi, untuk memperoleh dana dari masyarakat, reksadana terbuka ini menerbitkan unit penyertaan reksadana. Nah, unit penyertaan reksadana ini kemudian dijual ke investor. Nah, uang yang didapat dari investor kemudian oleh manajemen perusahaan pengelola reksadana terbuka akan diinvestasikan. Nah, nanti jika investor ingin mengakhiri kepemilikan unit penyertaan di sebuah perusahaan pengelola reksadana, maka kalau dia bentuknya open end, maka investor tinggal menjual kembali reksadananya. Nah, ada lagi yang disebut dengan istilah reksadana tertutup. Nah, kalau di sini investor membeli unit penyertaan reksadana, tapi kalau ingin mengakhiri kepemilikannya tidak bisa menjual unit penyertaannya ke perusahaan yang menerbitkan unit penyertaan reksadana tersebut. Jadi dijualnya di bursa, di pasar, di bursa saham karena dia diperdagangkan. Nah, karena diperdagangkan di bursa saham itu harganya sesuai dengan permintaan dan penawaran, sehingga mungkin saja harga unit penyertaannya berbeda dengan NAB-nya. Nah, ini ada lot atau komisi penjualan yang dibebankan oleh pengelola reksadana ke para investor. Nah, nanti di slide berikutnya akan dijelaskan lebih mendalam tentang biaya-biaya dalam investasi di reksadana. Perbedaan antara reksadana terbuka dan reksadana tertutup, open end fund dan close end fund. Perbedaan pertama, unit penyertaan yang berbeda. Kalau reksadana tertutup tidak berubah unit penyertaannya kecuali ada penawaran unit penyertaan yang baru. Jadi misalnya perusahaan investasi reksadana tertutup menerbitkan unit penyertaan 1 juta lembar. Maka jumlahnya tidak akan berubah, tetap 1 juta lembar di pasar. Kecuali kalau perusahaan reksadana tertutup tersebut melakukan penawaran atau menerbitkan unit penyertaan yang baru. Sedangkan untuk reksadana terbuka, itu unit penyertaannya, nilai jumlahnya, itu bisa berubah-ubah. Tergantung dari apakah ada yang membeli unit penyertaan atau ada yang menjual. Nah, ini jadi bisa berubah-ubah. Kalau banyak yang membeli, maka unit penyertaannya bertambah. Kalau ada yang banyak yang menjual,
dari yang sudah dimiliki oleh investor sebelumnya, maka unit penyertaannya akan berubah jumlahnya. Kemudian penentuan harga, kalau reksadana terbuka ini harganya adalah harga unit penyertaan atau nilai aset bersih atau NAB. Jadi secara periodik investor bisa melihat berapa NAB dari reksadana terbuka, unit penyertaan reksadana terbuka yang dimiliki. Nah, kalau dia reksadana tertutup, maka harga unit penyertaannya mungkin yang diperdagangkan mungkin berbeda, bisa di atas atau di bawah NAB-nya. Jadi reksadana terbuka itu tidak diperdagangkan unit penyertaannya di bursa. Nah, harganya berdasarkan nilai aset bersih atau nilai aktiva bersih. Sedangkan unit penyertaan dari reksadana tertutup itu diperdagangkan di bursa. Kalau diperdagangkan berarti harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, kemungkinan harganya bisa di atas NAB atau di bawah NAB. Jenis-jenis perusahaan investasi lainnya adalah commingled fund. Jadi ini kemitraan dari para investor yang mengumpulkan dana, kemudian perusahaan pengelola dananya misalnya bank mengelola commingled funds dan memperoleh imbalan jasa. Yang berikutnya ada juga yang disebut dengan istilah real estate investment trust atau REIT. Ini seperti reksadana tertutup, tapi kemudian investasinya ini pada lahan hiasan atau real estate atau pinjaman lahan hiasan. Jadi mereka menjual unit penyertaan REITs, kemudian mendapatkan dananya, dan dana tersebut kemudian diinvestasikan misalnya belikan properti, dan properti tersebut kemudian disewakan dan mendapatkan penghasilan. Nah, ini REITs diperdagangkan juga di bursa. Kemudian ada hedge fund. Ini kumpulan dana investasi spekulatif yang tertutup, dikecualikan dari regulasi SEC atau Security Exchange Commission di Amerika Serikat. Perusahaan investasi terbesar adalah reksadana terbuka atau juga yang disebut dengan istilah mutual fund. Kita bisa membagi reksadana berdasarkan kebijakan dari manajer investasi dalam menginvestasikan dana yang diperoleh dari investor. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Dari namanya kita bisa menduga bahwa reksadana ini menginvestasikan dana investor pada instrumen-instrumen pasar uang, yaitu instrumen-instrumen yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Misalnya adalah commercial paper, repurchase agreement, dan sertifikat deposito. Yang berikutnya adalah reksadana ekuitas. Dia berinvestasi pada saham. Nah, ini contohnya ada income fund. Ini adalah reksadana yang menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memberikan dividen yang tinggi. Sedangkan growth fund ini adalah reksadana yang menginvestasikan dananya pada saham-saham yang tidak membagikan dividen tapi berpotensi harganya naik tinggi di masa depan. Jadi lebih ke arah mencari capital gain. Nah, kemudian juga ada reksadana sektor khusus, dia berkonsentrasi pada industri tertentu. Nah, ada lagi yang disebut dengan istilah reksadana obligasi, berarti dia berinvestasi pada obligasi pada sektor pendapatan tetap ya, atau obligasi. Nah, terkadang juga ada yang disebut dengan istilah reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini berarti reksadana ini berinvestasi tidak hanya di salah satu jenis instrumen keuangan, tapi lebih dari satu. Misalnya dia bisa berinvestasi di pasar uang, kemudian di ekuitas, dan di obligasi. Nah, berapa bobot masing-masing itu tergantung dari kebijakan manajer investasi. Nah, investor di sini harus jeli untuk melihat apa reksadana yang sesuai dengan profil risikonya. Misalnya kalau investor
tidak begitu suka dengan resiko, mungkin investor bisa membeli reksadana pasar uang atau reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap. Nah, kemudian kalau investor ingin memperoleh pendapatan yang tetap, tapi juga ingin mendapatkan kenaikan pada investasinya, mungkin investor bisa membeli reksadana campuran yang nantinya ada yang diinvestasikan di obligasi, ada yang diinvestasikan di dana pasar uang, itu yang berharap ada pendapatan tetap, tapi juga ada yang diinvestasikan di saham, utamanya di growth fund misalnya, agar nilai reksadananya bisa berkembang di masa depan. Nah, itu dikaitkan lagi dengan investornya, preferensi risiko dari investor. Berikutnya ada reksadana internasional. Ini adalah reksadana global yang berinvestasi dalam efek-efek yang ada di seluruh dunia. Reksadana internasional berinvestasi di luar Amerika Serikat, atau reksadana regional dia fokus pada wilayah-wilayah tertentu di dunia, misalnya Eropa, Asia, Amerika. Kemudian ada juga reksadana di negara-negara berkembang. Jadi dia berinvestasi di negara reksadana pasar negara berkembang berinvestasi di negara berkembang seperti di Indonesia. Yang berikutnya ada yang disebut dengan istilah reksadana berimbang atau balance fund. Nah, reksadana ini memiliki efek-efek ekuitas dan efek-efek pendapatan tetap seperti obligasi tadi dalam proporsi yang stabil. Misalnya efek ekuitasnya 70%, kemudian efek pendapatan tetapnya misalnya 30%. Ada juga yang disebut dengan istilah life cycle fund atau reksadana daur hidup. Ini bauran asetnya atau aset mix-nya berkisar dari yang agresif, mencari yang memiliki return yang tinggi, dan yang sifatnya konservatif, yang tidak mau ada resiko. Nah, ini reksadana alokasi statis menjaga bauran yang stabil antara saham dan obligasi. Dan ada reksadana jatuh tempo yang ditargetkan menjadi konservatif saat investor beranjak tua. Jadi misalnya ketika umur 30, proporsi sahamnya 70%, obligasinya 30%. Ketika nanti umur 40, proporsi sahamnya turun jadi 60%, dan kemudian obligasinya naik 40%. Karena biasanya semakin beranjak tua, preferensi risiko juga semakin rendah. Dan ketika sudah 50, mungkin pendapatan tetapnya sudah 70%, sedangkan ekuitasnya 30%. Nah, ada juga yang disebut funds of funds. Ini adalah reksadana yang utamanya berinvestasi dalam reksadana yang lain. Yang berikutnya adalah alokasi aset dan reksadana yang fleksibel. Di sini saham dan obligasi proporsinya berbeda-beda menurut peramalan pasar. Jadi ketika pasar sedang bagus, sedang baik, maka mungkin dana yang diinvestasikan di obligasi dikembalikan ke saham. Atau ketika misalnya suku bunga meningkat, maka dipindahkan dari obligasi ke saham dan sebaliknya. Market timing. Ada juga reksadana indeks, ini mencoba untuk menyamai kinerja indeks pasar yang besar. Jadi misalnya indeks LQ45 misalnya. Nah, ini juga dia membeli saham-saham dalam indeks tertentu yang proporsional, yang sesuai dengan perwakilan efek di indeks. Apa saja biaya berinvestasi dalam reksadana? Investor reksadana harus mempelajari dengan seksama apa saja biaya-biaya yang dibebankan oleh manajer investasi reksadana. Informasi ini dapat diperoleh dari prospektus reksadana tersebut. Ada beban operasi, ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh manajer investasi atau pengelola reksadana dalam mengoperasikan portofolio. Kemudian ada front end load, ini adalah komisi yang dibebankan atau yang harus dibayarkan oleh investor saat membeli unit penyertaan reksadana. Kemudian ada back end load, ini adalah biaya yang harus dibayarkan investor saat dia menjual kembali reksadananya ke manajer investasi reksadana. Dan ada 12B1 charges, ini biaya tahunan yang dikenakan oleh
pengelola reksadana untuk membayarkan biaya pemasaran dan distribusi. Masing-masing manajer investasi reksadana ini memiliki biaya yang berbeda-beda. Ada yang lebih besar membebankan ke front end load, ada juga yang di back end load. Ada yang membebaskan back end load kalau investor misalnya memiliki reksadana atau memegang reksadana pada sejumlah kurun waktu tertentu. Nah, investor harus dengan seksama memperhatikan karena biaya-biaya ini akan mempengaruhi imbal hasil yang akan diterima oleh investor reksadana. Bagaimana kita menghitung imbal hasil atau return dari reksadana? Tingkat imbal hasil atau rate of return itu adalah nilai aktiva bersih tahun 1 misalnya, dikurangi nilai aktiva bersih tahun sebelumnya, ditambah laba yang diperoleh dan distribusi capital gains dibagi dengan net asset nilai aktiva bersih tahun sebelumnya. Di slide berikutnya akan diberikan ilustrasi tentang perhitungan imbal hasil reksadana. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan imbal hasil reksadana. Anggap sebuah reksadana di awal bulan memiliki NAB sebesar 1.500 per unit penyertaan. Distribusi laba dan keuntungan modal masing-masing sebesar Rp50 dan Rp25. NAB di akhir bulan sebesar 1.525. Maka berapakah imbal hasil bulanan reksadana tersebut? Pada slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk reksadana, dan investor reksadana harus mencermati dengan hati-hati biaya tersebut karena mempengaruhi kinerja investasi reksadana. Berikut ini adalah contoh, ada reksadana A, B, dan C. Investasi awalnya untuk yang A $10.000, yang reksadana B 10.000, sedangkan reksadana C 9.200. Nah, berarti ada front end loan untuk reksadana C, sedangkan reksadana A dan B tidak ada. Oke, kalau kita lihat setelah 20 tahun kemudian, reksadana A memiliki nilai NAB yang lebih besar dibandingkan B dan C. Jadi informasi berikutnya, reksadana A tanpa load dengan rasio beban 0,5%. Sedangkan reksadana B tanpa load dengan total rasio beban 1,5%. Lebih tinggi 1% dibandingkan reksadana A. Reksadana C memiliki load 8% di awal front end saat pembelian dan rasio bebannya 1%. Nah, kalau kita lihat di sini, perbedaan dari rasio beban dan juga adanya front end load atau back end load akan mempengaruhi NAB di reksadana. Jadi berhati-hati dalam mempelajari struktur biaya pada reksadana yang akan dibeli. Mana yang kira-kira akan memberikan keuntungan atau menghasilkan NAB yang paling tinggi di masa depan. Berikutnya kita beralih ke Exchange Traded Fund atau ETF. Nah, ETF adalah reksadana yang memperkenankan para investor untuk memperdagangkan portofolio indeks. Potensi keuangan dari ETF adalah diperdagangkan secara terus-menerus panjang hari, dapat dijual atau dibeli dengan margin, jadi tidak perlu mengeluarkan uang 100% atas pembelian reksadananya, bisa hanya 50% misalnya, sedang yang 50% lagi meminjam dari penjual reksadana. Tarif pajak lebih rendah di Amerika, biaya yang lebih rendah, tidak ada biaya pemasaran, beban reksadana yang lebih rendah. Adapun kerugian yang potensial dari ETF, adanya deviasi yang kecil dari NAB itu dimungkinkan. Kemudian komisi perantara pedagang efek untuk membeli ETF. Nah, secara rata-rata kinerja reksadana lebih rendah dari kinerja pasar. Nanti akan
Di bab-bab berikutnya akan lebih dijelaskan tentang apa pasar dan segala macam. Kemudian bukti mendukung adanya keberlanjutan dalam kinerja yang positif selama jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah informasi tentang reksadana yang ada di Amerika Serikat. Kemudian juga kalau di Indonesia Anda bisa mengunjungi situs web dari Bursa Efek Indonesia, idx.co.id, dan juga situs web dari OJK. Dengan demikian berakhir sudah presentasi terkait dengan bab 4, yaitu reksadana dan perusahaan investasi lainnya. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning pilihannya manajemen investasi, temukan soal-soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri, dan nantinya setelah Anda kerjakan soal tersebut, Anda akan mendapatkan pembahasan soal yang komprehensif. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.